Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Mei Listiva Dewi dengan NIM 1211010155. Saya berasal dari kelas 3E, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konsep dasar dan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Sejarah pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education. Yang pertama, pada tahun 1946 adalah kurikulum pendidikan yang pertama kali muncul sejak Indonesia merdeka, adalah kurikulum tahun 1946 ini. Pada kurikulum yang pertama ini, belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education loh. Di dalam kurikulum yang pertama ini, terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Inilah cikal bakal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Selanjutnya, pada tahun 1957 juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education. Yang ada hanyalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Selanjutnya, pada tahun 1962, pertama kali muncul pelajaran civic terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hakikatnya, civic berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya, pada tahun 1968, istilah civic dan pendidikan kewarganegaraan digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD tahun 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics atau pengetahuan kewargaan negara. Sedangkan pada kurikulum SMP tahun 1968, istilah pendidikan kewargaan negara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya pada tahun 1968 juga, di dalam kurikulum SMA, mata pelajaran kewargaan negara berisikan materi tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, pada kurikulum SPG tahun 1969, mata pelajaran kewargaan negara berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Selanjutnya, pada tahun 1957, muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP, atau civic mata pelajaran pendidikan kewargaan negara atau PKN, atau civic mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP. Berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4 sesuai dengan TAP MPR nomor 2/VMPR-1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib diberikan sejak dari SD, SMP, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP di sini terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum tahun 1984. Selanjutnya, kurikulum tahun 1994.
muncul mata pelajaran baru yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang biasa disebut dengan PPKN. Muncul mata pelajaran ini didasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pada pasal 39 yang menggariskan adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN sebagaimana mata pelajaran wajib pada kurikulum jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kurikulum PPKN tahun 1994 ini mengorganisasikan materi pembelajarannya atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau Spiral of Concept Development. Berdasarkan kurikulum tahun 1994 tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari murid, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mata pelajaran ini termasuk kategori social study, tradisi citizenship transmission, dengan nilai dan moral yang bersumber dari budaya bangsa sebagaimana muatannya dan diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kurikulum 2006. Nah, di sini yang dikenal dengan kurikulum satuan tingkat pendidikan merupakan penyempurnaan dari kurikulum tahun 2004. Di dalam kurikulum 2004 lah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN atau Citizenship Education dan berlakunya dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum tahun 2013 kembali dengan nama PPKN yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang lebih dikenal dengan pembelajaran tematik. Nah, pada mata pelajaran PKN ini ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekian penjelasan saya tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education.